Ya harus begitu, punya rasa cinta ning Indonesia Raya lu konon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka kiblatan tardaha. Qad nara sering ningali ingsun jare Gusti Allah taqalluba wajhika ing bolak-balike raye sira Kanjeng Nabi fis sama'i ing dalam arah langit. Faqad maka utawi lafadz qad ning ayat qad naro iku litaksiri tuduh makna sering. Ay kasiron tegese kelawan sering naro ningali sapa ingsun tasarrufan nadrika ing nolehe peningal ira fi jihati samai ing dalam arah-arah langit intidharon kerana ngenteni lil wahyi marang wahyu. Jadi Gusti Allah sering melihat Kanjeng Nabi ndelak ning langit. Ndelak ning langit itu berharap bahwa arah kiblat salat itu dipindahkan lagi oleh Allah ke Ka'bah, ke Mekah. Jadi Kanjeng Nabi sholatnya menghadap Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Waktu di Mekah Kanjeng Nabi sholatnya ngadep Ka'bah. Barang Kanjeng Nabi hijrah ning Madinah diperintah nang Gusti Allah sembayange kongkon disuruh menghadap Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Selama sholat menghadap Baitul Maqdis kurang lebih 17 bulan itu Kanjeng Nabi ketika sholat sering delak. Sering delak itu. Berharap turunnya wahyu, berharap perintah Gusti Allah supaya sembayange balik maning menghadap Ka'bah. Konon. Wadalika utawi mengkonon cerita. Iku ana Rasulullah SAW satemene Kanjeng Rasul. Iku kana ono sapa Kanjeng Rasul. Iku ya taroja ngarep-ngarep sapa Kanjeng Rasul min rabbihi saking pangerane ayu hawila ing yen to mindahaken sapa Gusti Allahu ing Kanjeng Rasul mindahaken madhep ilal Ka'bati marang Ka'bah. Li anaha karana satemene Ka'bah. Kenapa Kanjeng Nabi berharap sholatnya supaya menghadap Ka'bah lagi seperti dulu ketika di Mekah? Li anaha karena satemene Ka'bah iku kiblatu Ibrahim, kiblate Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika sholat menghadapnya adalah menghadap Ka'bah. Abihi ya bapak tuane Kanjeng Nabi. Wa ada terus alasannya kenapa Kanjeng Nabi berharap dipindahkan kembali arah sholatnya ke Ka'bah. Wa adalan luwih narik lil Arabi marang wong Arab, narik ilal imani marang iman. Jadi ketika sholatnya menghadap Ka'bah kembali, diharapkan orang Arab itu pada iman yang Kanjeng Nabi karena sembayangnya menghadap ke Ka'bah, yang Ka'bah itu merupakan kebanggaan orang-orang Arab. Li'anaha karena satemene Ka'bah iku mafkharutun panggonan keagungan atau kebanggaan lahum bagi wong Arab, wali mukhalafatil Yahudi, dan tujuannya Kanjeng Nabi berharap kembali ke Ka'bah sholatnya itu menulayani orang-orang Yahudi, tidak menyamai orang Yahudi sholatnya. Fakana maka ono sapa Kanjeng Nabi iku yantaziru nunggu sapa Kanjeng Nabi nuzul Jibril ing turune malaikat Jibril bil wahyi kelawan gawa wahyu bitahwili kelawan ngalihaken arah kiblat. Falan waliyannaka mangka iyak tingalihaken temen sapa kita Allah ka ing sira Muhammad kiblatan ing kiblat tarodho kang ridho sapa sira Muhammad ha ing kiblat
ay falanu hawilan naka tegese mangkai yakti mindahaken temen sapa kita Allah ka ing sira fi sholati ing dalam salat den pindah ila kiblatin marang kiblat tuhibbu kang demen sapa sira ha ing kiblat li agradika karana ane pira-pira sejaya sira as-sahihati kang bener allati azamartakan nyimpen sapa sira ha ing agrod fi qalbika ing dalem ati sira fawalli maka mengoaken sira Muhammad wajhaka ing praupan sira Muhammad syatral masjidil haram ing arah-arah masjidil haram ai fasrif tegese mengoaken sira jumlah tabadanika ing sekabehane badan ira tilqa al ka'bati ing arah-arah Ka'bah ai istakbil tegese madhep sapa sira ainaha ing arah-arah Ka'bah bisadrika kelawan dada ira fi salat ing dalam salat wa in kunta sanajan ono sapa sira iku ba'idan adoh anha saking kiblat wal murad ute kang den karepaken bil masjid kelawan masjid bil masjidil haram kelawan masjidil haram huna ing dalam iki kila ayat iku al ka'batu Ka'bah kama kaya keterangan huwa kamu tema iku fi aksari riwayati ing dalam luwih akeh-akehe riwayat wa qala lan dawuh sapa akhiruna wong kang akhir al muradu te kang den karepaken bil masjidil harami kelawan masjidil haram iku jami'ul masjid sekabehane masjid ai apa jami'ul masjid harami sekabehane masjidil haram wa qala lan dawuh sapa akhirna wong sejene wal muradu te kang den karepaken bihi kelawan masjidil haram iku al haramu tanah haram Mekah kota Mekah kulluhu ya sakabehna haram ruya den riwayataken an Ibnu Abbas saking sahabat Ibnu Abbas apa anau satamene Ibnu Abbas iku qala do sapa Ibnu Abbas al baitu utawi baitullah iku kiblatun kiblat li ahlil masjid marang penduduk masjid jadi orang yang ada di dalam Masjidil Haram maka baitullah itulah kiblatnya jadi harus menghadap muter wal masjidul utai masjidil haram iku kiblatun dari kiblat li ahlil harami marang penduduk haram jadi masjidil haram itu adalah kiblat bagi penduduk kota Mekah wal haram utai kota Mekah iku kiblatun kiblat li ahlil masyriq wal maghrib kedua penduduk barat maupun timur wa hadza utai kidawu iku qaulu Malik dawa Imam Malik wahai suma lan ing dalam wahai suma kuntalan ing dalam ending tinemu sira fawallu maka madhepaken sira wujuhakum ing rai sira satrahu ing arahe Masjidil Haram ai fa fi ayyi mautiin tegese ing dalam ending di panggonan kuntum tinemu sira ya umat Muhammad hai umat Muhammad minhu iku setengah saking ayu maidi barun utai tanah darat au bahru masyi utawa segarane tanah masyrik au maghribin uta tanah kulon fasrifu mangka mengaken sira kabeh wujuhakum ing raine sira kabeh tilqa al masjidil harami ing arah-arah Masjidil Haram alladzi huwa kang utawi arah-arah Masjidil Haram iku bi maknal Ka'bati maknane Ka'bah wa innal ladzina lan satamene wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitaba ing kitab hum utawi alladzina utul kitab iku ahbarul yahudi pira-pira penggedene wong Yahudi wa ulama Nasara lan pira-pira ulama Nasrani la ya'lamuna iku yakti waruh sapa alladzina utul kitab anahu satemene ngalihi arah kiblat eta waliya tegese madhep ilal Ka'bah marang Ka'bah iku al haqu bener mi rabbihim saking pangerane alladzina limu ayanatihim karana nyataakene alladzina utul kitab lima marang perkara huwa kang utama iku masturun den tulis fi kutubihim ing dalam pira-pira kitab alladzina utul kitab min annahu saking satemene Kanjeng Rasul iku sholli pada iku sholli salat sapa Kanjeng Rasul ila kiblataini marang kiblat loro walakin yaktumuna angin pesine pada ngumpetaken sapa alladzina utul kitab hu ing wallahu utawi Gusti Allah
iku bighafilin wa mallahu ora ana utai Gusti Allah iku bighafilin adat kang lali kang lalen amma saking perkara ya'maluna kang pada ngamal kang pada nglakoni sapa alladzina utul kitab. Jadi ketika Kanjeng Nabi di Mekah salatnya menghadap Ka'bah. Ka'bah itu segi 4 yang ditutupi kain hitam sing ana ning tengah-tengah Masjidil Haram. Itu namanya Baitullah atau Ka'bah ya. Waktu di Mekah Kanjeng Nabi salatnya ngadepe mono meng Ka'bah. Kanjeng Nabi diusir hijrah meng Madinah ngalih ning Madinah. Ketika Kanjeng Nabi ning Madinah diperintah nang Allah salatnya menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ada masjid yang ada di Palestina. Kono ana watu gede. Lah menghadapnya ke sana. Kalau Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sembahyangnya ngadepe mono ning Baitullah. Kalau Baitul Maqdis itu dibangun oleh putunya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan Yahuda. Dibangunnya oleh itu cicitnya Nabi Ibrahim gawe ning kono. Jadi kalau lihat usia ya lebih tua Baitullah atau Ka'bah. Ini kalau kita meyakini bahwa yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Ismail sing pertama itu. Padahal menurut sejarah juga ada yang meyakini bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam. Zaman Nabi Adam tuh kan. Dibangunnya tuh. Nah, ketika Kanjeng Nabi sholatnya menghadap Baitul Maqdis, orang Yahudi sembayangnya ngadepe mono pada. Jadi orang Yahudi itu sembayang. Jadi mirip. Bukan sama sembayangnya itu pada. Bacaannya ana sujude pada lah mohonon. Hanya orang-orang Yahudi sekarang itu miripnya dengan orang Nasrani nembang-nembang kayak. Kalau dulu sholatnya hampir sama dengan orang Islam. Ngadepe pada Yahudi, ngadepe ning Baitul Maqdis, Kanjeng Nabi umat Islam ngadepe ning Baitul Maqdis. Tujuannya supaya Kanjeng Nabi itu kalau menghadap ke Baitul Maqdis, orang Yahudi itu tertarik. Oh, Kanjeng Nabi pada meluyuan Kanjeng Nabi mohonon. Padahal kenyataannya justru orang konon. Banyak orang Yahudi dihalangi untuk ikut kepada agama Islam dengan alasan agama Islam, agamanya Kanjeng Nabi itu sama dengan agama Yahudi. Bukti ya, sholatnya pada mono. Akhirnya arepen Kanjeng Nabi mun arep apa? Arep masuk Islam. Ora perlu. Cukup agama Yahudi gak sama, sholatnya pada ngadep mono. Nabi Muhammad pada. Oh iya ta? Iya. Jadi banyak dihalangi oleh para ulama-ulama Yahudinya begitu. Maka Kanjeng Nabi selama sholatnya diperintah oleh Allah untuk menghadap Baitul Maqdis, itu Kanjeng Nabi galau. Maka setiap saat Kanjeng Nabi delak ning Allah. Ngenteni malaikat Jibril gawa wahyu, sing isi wahyu merintahkan Kanjeng Nabi sembayangnya balik maning ngadep ning Mekah ning Ka'bah kono. Jadi Kanjeng Nabi enggak berani berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikan arah kiblat, enggak. Tapi Kanjeng Nabi curhatnya kalau malaikat Jibril berenakan pisan gila. Berenakan lah. Nah, kenapa? Alasannya Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi berharap arah kiblatnya oleh Allah dikembalikan ke Ka'bah itu, bahwa Ka'bah adalah kebanggaan orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab itu adalah sedulur-sedulurnya Kanjeng Nabi itu ning Arab, ning Mekah, sedulur wae bapak, mamangnya banyak di situ. Terus Arab itu tanah kelahiran Kanjeng Nabi. Masa Kanjeng Nabi yang lahir dan besar di Mekah ya rela begitu saja orang Mekahnya hidup dalam kegelapan, hidup dalam kebodohan, hidup dalam kekafiran, hidup dalam kesengsaraan. Jadi muncul rasa nasionalisme lah kasarnya kan lo. Muncul rasa kebangsaannya, itu saudara saya, itu bangsa saya. Ya Allah kembalikan. Kalau menghadapnya ke Palestina saja, maka orang Mekah merasa disingkur. Ya, merasa disingkur, merasa beri diaku dengan Kanjeng Nabi konon. Lah kalau semakin tidak diaku semakin jauh nanti. Maka Kanjeng Nabi hatinya berharap supaya apa? Arah kiblat dikembalikan ning Ka'bah yang ada di Mekah. Akhirnya setelah itu alasan pertama ya, karena orang Mekah itu kebanggaannya adalah Ka'bah. Alasan selanjutnya kenapa Kanjeng Nabi berharap seperti itu tuh?
karena ingin beda dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sembahyang ada Baitul Maqdis. Masa kita orang Islam sembahyang ada monomanik? Maka ini adalah semacam suatu pembenaran, suatu bukti bahwa Yahudi juga agamanya benar, padahal tidak benar. Jadi ya Allah, sehingga harus ada pemisah antara mana yang benar dan mana yang tidak benar. Akhirnya Allah itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Saya melihat engkau sering menengadahkan mukamu ke arah langit, berharap supaya turun perintah dari Allah supaya sholatnya balik maning ning Ka'bah. Akhirnya turunlah surat ini ya, ayat ini, ayat 144, fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka beloklah, hadapkan mukamu, tubuhmu, dadamu Muhammad setiap sholat ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Akhirnya pada sholat duhur setelah 2 rakaat menghadap ning Palestina ning Baitul Maqdis, setelah 2 rakaat dapat perintah menghadap lagi ke Ka'bah. Maka masjidnya kiyeneku diarani masjid kiblatain, 2 kiblat, karena mau ngadep Baitul Maqdis berubah 180 derajat ngadep ning Ka'bah. Itu begitu. Nah, kejadian inilah kemudian membawa hikmah, membawa barokahnya tuh bahwa terjadi pemisah antara orang-orang yang betul-betul beriman kepada Nabi dan orang-orang yang pura-pura beriman kepada Nabi. Sing betul-betul beriman ya tanpa banyak tanya, oh Kanjeng Nabi sholatnya mana-mana? Iya, oke siap, langsung sholat ikut Nabi. Yang pura-pura banyak tanya, aduh beri bener kin ke Kang Ustaz, mungkin Kang Ustaz beri bener dari priwen wakala ya sih bener sih mungkin aduh wakala perasa aku pinter ya kalau perkara aku kan kalau mencari kita ya orang nurut baik sekali nurut besi oh rokok. Nah itu pura-pura itu, maka ada pemisah nanti sehingga yang betul-betul Yahudi bisa, tapi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Madinah yang lain yang betul-betul beriman ikut kepada perintah Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi supaya sholatnya menghadap lagi ning kiblat. Nah, sebagian ulama ada yang menafsiri, menjelaskan bahwa ayat ini adalah sebagai inspirasi untuk dijadikan dasar bahwa kita harus mempunyai rasa nasionalisme. Oh non, mana? Ya Kanjeng Nabi walaupun dia sudah Kanjeng Nabi lahir di Mekah, gede di Mekah, ya kan, diangkat Nabi dan Rasul di Mekah. Beliau pindah ke Madinah, tetap manusiawinya, rasa manusianya dia akan teringat ke kampung halamannya. Orang-orang bilang kan sejauh apa setinggi manuk terbang, pada akhirnya mencolok juga. Sejauh-jauh itu kan tetap ingat kepada tanah kelahirannya. Duh ya Allah, tanah kelahiran kita pribadi. Masa saya tega tanah kelahiran saya hidup dalam kegelapan? Masa saya tega tanah kelahiran saya hidup dalam kemunduran? Padahal di situ banyak saudara saya, teman saya. Jadi gelisah selama 17 bulan itu. Jadi harusnya kita itu ya harus begitu, punya rasa cinta ning Indonesia Raya lu konon. NKRI. Aja si kerjaan di Korea 6 tahun. Wis bagus-bagus akan be Korea. Indonesia di blesak-blesak akan be sih orang ngaji tafsir sih. Non. Ya. Orang Cikarang enggak usah diusahain sugih Cikarang tanggal sugih. Ya kudu ingetin kerutuk. Oh ya. Jadi itulah. Sehingga apa? Para ulama kemudian berpikir dari dasar ini tuh. Berpikir muncullah satu jargon hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada keimanan. Kenapa cinta pada tanah air? Karena bagaimana kita mau beribadah, beramal soleh, ngumpulakan ganjaran, manakala kita beli duit tanah, beli duit air. Harus ibadah ini kan di kalau. Nah ini ulama yang kemudian menjadikan ini landasan untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalis. Nah, jadi ulama zaman sekarang kemudian
dari ayat 144 ini berijtihad bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa Kanjeng Nabi sebagai manusia basariahnya mempunyai rasa cinta kepada tanah airnya. Sehingga dalam ada satu hadis itu Kanjeng Nabi ngomong ning bumi Kak, kita lahir ning kene seneng ning kene sini kayak lamunan kita orang keusir kita lu emong lu ngasih kene kemon lu. Ada apa itu? Ada rasa cinta kepada tanah kelahirannya. Oh, jadi ya begitulah kira-kira manusiawi ya. Kau lama sekarang memunculkan jargon hubbul waton minal iman. Ini dasarnya dari sini. Jadi ada rasa cinta tanah air. Sejauh apapun Anda akan teringat kepada tanah air. Dan memang seharusnya harus dibangun oleh kita yang lahir di sini, gede ning kene, urip ning kene. Walaupun sekolah yang luar negeri, kerja ning luar, pendidikannya di luar, pulang bawa ilmunya, jangan bawa budayanya. Jare ketua umum konon ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tetap ditakdirkan, dicatat Gusti Allah sebagai umat Islam sing terus kieu belajar supaya tambah berkualitas, tambah kualitas, tambah kualitas keimanan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sing penting aja luntur tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.